Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan melakukan talk show mengenai Teaching Simulation Media Demonstration. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah sebagai host. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke narasumber pertama, yaitu Saudara Muhammad Fikri. Bisakah Anda sebutkan dan jelaskan mengenai definisi serta pengertian model pembelajaran simulasi dari beberapa sumber yang Anda ketahui? Kepada Saudara Fikri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada host atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari host. Definisi dan pengertian model pembelajaran simulasi dari beberapa sumber. Yang pertama itu, metode simulasi adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata. Kemudian yang kedua, menurut Sujana tahun 2013, metode simulasi adalah metode pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya, atau bisa dibilang state of affairs. Kemudian yang selanjutnya menurut Ali tahun 2003, metode simulasi adalah suatu metode penyajian materi pembelajaran yang dilakukan dengan cara merekayasa situasi lingkungan pembelajaran dan mendorongnya untuk berperilaku menirukan peristiwa tertentu seperti halnya yang terjadi dalam dunia kehidupan nyata. Kemudian yang keempat adalah metode simulasi adalah cara penyajian pengajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk menggambarkan situasi sebenarnya agar diperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan dari model pembelajaran menggunakan metode simulasi. Kepada Saudara Fikri, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih kepada host atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab tujuan model pembelajaran menggunakan metode simulasi. Di sini tujuan model pembelajaran menggunakan metode simulasi mempunyai 4 poin. Poin yang pertama itu belajar dengan berbuat. Para pengajar melakukan peranan tertentu sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan interaktif atau keterampilan-keterampilan reaktif. Kemudian poin kedua adalah belajar melalui peniruan atau imitasi. Para pemain menyamakan diri dengan pelaku atau aktor dan tingkah laku mereka. Kemudian poin ketiga adalah belajar melalui balikan. Para pengamat mengomentari atau menanggapi perilaku para pemain yang berperan yang telah ditampilkan. Tujuannya untuk mengembangkan prosedur-prosedur kognitif dan prinsip-prinsip yang mendasari perilaku keterampilan yang telah didramatisasikan. Kemudian poin terakhir adalah belajar melalui pengkajian, penilaian, dan pengulangan. Para peserta dapat memperbaiki keterampilan-keterampilan mereka dengan mengulanginya dalam penampilan berikutnya. Itulah jawaban singkat dari saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Muhammad Fikri. Selanjutnya kita melangkah ke narasumber kedua, yaitu Saudari Farah Hafiza. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara mengatasi kekurangan dari metode demonstrasi. Kepada Saudari Farah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih host. Saya akan menjawab pertanyaan. Cara mengatasi dari metode demonstrasi, yang pertama itu menentukan hasil yang ingin dicapai dalam jam pelajaran atau pertemuan tersebut. Mengarahkan
demonstrasi tersebut sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh pengertian dan gambaran yang benar, pembentukan sikap, serta kecakapan praktis. Yang ketiga, memilih dan mengumpulkan alat-alat demonstrasi yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengusahakan agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pelaksanaan demonstrasi sehingga mereka memperoleh pengertian dan pemahaman yang sama. Ya, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, mengapa metode simulasi digunakan? Kepada saudari Farah Hafizah, saya persilahkan. Ya, baiklah host. Terima kasih, saya akan menjawab. Mengapa simulasi digunakan? Yang pertama itu, masalah sistem sangat kompleks, tidak terstruktur, sehingga sulit diselesaikan secara analitik. Yang kedua, biaya sangat mahal apabila digunakan sistem aslinya atau dalam percobaan. Yang ketiga itu, berbahaya bila digunakan sistem aslinya atau dalam percobaan itu memiliki risiko. Dan yang terakhir, masalah optimal kadang sulit diperoleh hasil optimal mutlak untuk memperoleh angka mendekati mutlak. Terima kasih host, itulah jawaban saya kembalikan. Baik, terima kasih saudari Farah Hafizah atas jawabannya. Selanjutnya kita melangkah ke narasumber terakhir yaitu saudari Reski Nurhidayah. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, bisakah Anda menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk pembelajaran demonstrasi? Kepada saudari Reski Nurhidayah, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih host. Langkah-langkah untuk pembelajaran demonstrasi simulasi itu ada 3. Yang pertama ada persiapan simulasi, di mana di sini guru akan menetapkan topik dan juga masalah-masalah serta tujuan yang akan dicapai pada saat pembelajaran simulasi tersebut. Guru juga akan memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang akan disediakan. Di sini guru juga akan memberikan mengenai kesempatan kepada siswa yang bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. Pada langkah yang kedua, yaitu langkah pelaksanaan simulasi. Nah, pada langkah ini, simulasi mulai dimainkan oleh pemeran kelompok yang telah ditunjuk sebelumnya. Para siswa yang lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Guru hendaknya memberikan bantuan kepada siswa yang mendapat kesulitan. Yang ketiga itu mengenai langkah penutup simulasi. Nah, pada langkah ini, sini guru dan juga pemeran akan melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Di sini guru akan mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan juga tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi tadi. Dan juga di sini mereka akan memberikan rumusan kesimpulan mengenai pembelajaran yang dilakukan secara simulasi demonstrasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada host. Baik, saya akan melangkah ke pertanyaan terakhir yaitu, apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran demonstrasi? Kepada saudari Reski, saya persilahkan. Baik, kelebihan metode pembelajaran demonstrasi itu sendiri yang pertama akan terjadinya verbalisme yang pastinya tidak dapat dihindari karena di sini siswa akan langsung memperhatikan pelajaran yang dijelaskan. Proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa itu tidak hanya mendengar tapi juga akan melihat peristiwa yang terjadi pada saat proses pembelajaran simulasi berlangsung. Yang ketiga itu dengan cara mengamati secara langsung, siswa itu akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan juga kenyataan. Untuk kelemahan dari metode demonstrasi, pelajaran demonstrasi ini, kelemahannya yang pertama itu tentu saja memerlukan persiapan yang lebih matang, karena apabila tanpa persiapan yang memadai, pembelajaran demonstrasi itu bisa gagal sehingga dapat menyebabkan bahwa metode ini tidak aktif atau seefektif itu lagi. Yang kedua itu, demonstrasi memerlukan peralatan dan juga bahan-bahan dan tempat yang harus memadai.
Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan juga keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada saudari Resi jawabannya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian video talkshow dari kelompok 7 mengenai Teaching Simulation Media Demonstration. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.